Oke, and the last, transformasi ilmu pengetahuan yang didapatkan dari artikel dari untuk menurut saya pribadi, ilmu yang saya dapatkan setelah saya mereview jurnal ini, yaitu saya mengetahui ternyata politik hukum di Indonesia secara responsif, perspektif, ius constituendum ternyata belum berjalan secara maksimal. Masih banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang dibuat oleh para legislator atau eksekutif beserta pemerintah yang belum menyusun perundang-undangan dan atau peraturan-peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan watak masyarakat yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa mereka hanya membuat sesuai dengan apa yang sudah mereka usulkan, tetapi tidak melihat secara realita apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia secara luas seperti itu. Dan saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana cara atau bagaimana sikap yang harus diambil oleh para legislator dan pemerintah untuk bisa memperbaiki pasal-pasal atau undang-undang serta peraturan yang ada di Indonesia agar sesuai dengan watak atau karakteristik masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelemahan dari jurnal ini menurut saya pribadi yaitu ada beberapa kata yang penulisan huruf atau ejaan yang masih salah dan penggunaan bahasa masih ada beberapa yang belum dimengerti dan dipahami oleh pembaca atau saya pribadi. Saran saya untuk jurnal ini sudah sangat bagus dan penjelasannya sudah sangat jelas, namun ada dari beberapa pasal yang bisa untuk lebih dilengkapkan lagi dan lebih dirincikan lagi. Dan yang kedua, tipe hukum yang mesti diciptakan dewasa ini oleh lembaga legislatif bersama pemerintah Indonesia sekarang, ini sebagai pola kebijakan politik hukum ke depannya yang mengikuti perkembangan serta tuntunan kebutuhan zaman seperti pestanya perkembangan arus teknologi dan ilmu pengetahuan. Sudah saatnya di era reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 Indonesia mengarah pada pembentukan hukum yang berwatak responsif, progresif, dan dinamis yang mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dari judul yang ditampilkan dikaitkan dengan permasalahan yang ada kemudian dibahas atas perspektif politik hukum yang dapat disimpulkan. Yang pertama, adapun hal yang harus diperhatikan serta dicermati oleh lembaga legislatif bersama eksekutif terutama dalam menciptakan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan hendaknya berpedoman pada landasan dasar persyaratan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang menyerap aspek filosofis, sosiologis, yuridis. Di samping itu harus memahami teknik ilmu perundang-undangan atau legal drafting dan pula harus mengikuti pendapat di kalangan para ahli di bidang persyaratan perundang-undangan yang baik sehingga produk perundang-undangan yang dihasilkan nantinya tidak menunjukkan ketidakjelasan. Secara prinsip, hukum yang akan dibentuk harus dipandang sebagai komponen sistem yang memperhatikan pandangan para ahli, mencerminkan perlindungan hak-hak milik berorientasi pada penyelesaian kasus yang muncul sebagai perilaku di masyarakat. Di samping itu, mampu menggali dan menemukan konsep-konsep teori yang siap untuk diaplikasikan teori hukum, mampu sebagai penghubung kepentingan masyarakat, serta dalam penerapannya, dari hukum yang dibentuk itu dijadikan sebagai patokan hasil dari sistem hukum yang ada atau diciptakan sebelumnya. Dalam kondisi konteks reformasi dewasa ini, upaya untuk melakukan perubahan paradigmatik dari karakter hukum yang represif atas landasan positivitas legalistik formal ke arah membangun hukum responsif dengan berorientasi pada inti dan makna aliran hukum realis, sosiologis, jurisprudens, serta paham gerakan hukum kritis CLS yang
bernuansa hukum modern, maka langkah ini sudah tidak bisa ditawar atau ditunda lagi, karena sudah merupakan tuntunan mutlak konstitusional sebagai dengan terus bertahan melenggangkan representativitas hukum pada era reformasi ini. Sekarang ini hanya akan mengundang reaksi sosial yang lebih parah lagi dan berdampak pada destruktivitas kehidupan multidimensi lebih parah lagi. Adapun di sini relevansi beberapa aliran atau teori hukum dalam pembangunan hukum responsif dan progresif. Jadi, guna menciptakan arah pembaruan dan pembangunan politik hukum berciri model atau responsif hukum untuk Indonesia, maka perlu diorientasikan pada yang pertama, ajaran sociological jurisprudence, yang kedua, aliran pragmatic legal realist atau realism hukum, yang ketiga, gerakan studi hukum kritis atau critical legal studies. Hukum yang mestinya diciptakan oleh legislator Indonesia sebagai politik hukum Indonesia ke depan perspektif ius constituendum. Adapun beberapa faktor pendukung pembangunan hukum responsif menurut Philip Nond dan Philip Selzink dalam bukunya yang berjudul Law and Society in Transition Toward Responsive Law 1978 mengetangkan 3 metode atau tipe hukum, yakni responsive law atau hukum responsif, represif, yang kedua autonomous law atau hukum otonom, dan yang terakhir ada responsive law atau hukum yang responsif. Dalam metode atau tipe hukum responsif, menempatkan ciri-ciri seperti dalam pemerintahan yang berjalan dan mendominasi adalah kekuatan politik. Tujuan hukumnya hanya pada ketertiban belaka atau norma bersifat kasar dan terperinci, daya memaksanya intensif amat lemah, mengangkat pembuatan atau penguasa secara keseluruhan hukum, terkesan sangat tunduk pada politik kekuasaan. Landasan dasar serta implikasi Indonesia menganut paham atau aliran positivisme hukum. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum pasal 3 Undang-Undang 1945 serta kedaulatan yang dilaksanakan oleh rakyat atas dasar Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jelas secara yuridis, formal, setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan berdasarkan atas landasan formal peraturan perundang-undangan secara tertulis yang walaupun secara tidak langsung kita tunduk pada hukum tidak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Semua hukum formal yang ada di Indonesia memiliki jenjang sesuai dengan tingkat atau hierarki sesuai isi tab MPR RI nomor 3/MPR/2000, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tab MPR Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah atau Perda. Perlu dicatat bahwa norma dalam negara dimanapun adanya selalu akan berjenjang, bertingkat, dan merupakan suatu rigorous. Demikian Hans Kleins. Menurut Hans Kleins, norma hukum atau legal norm tersebut dapat dibedakan antara general norm dan individual norm. Termasuk ke dalam general norm adalah custom dan legislation. Hukum yang diciptakan dari custom disebut dengan customary law. Sedangkan hukum yang diciptakan oleh badan legislatif atau law created by legislative
disebut state, kemudian norma-norma individual meliputi putusan badan yudikal atau disebut dengan judicial ICT. Putusan badan administrasi disebut administrative act. Dan transaksi hukum atau legal transaction yaitu berupa kontrak dan treaty. Next, regulation the administrative control of various private institutions by the Berkhamkerke. And the last, participant by the state in social and economic affairs by the bureaucracies. Adapun menurut Charles Sandford dalam Ahmad Ali, hukum mengemban misi untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dispute resolution of vacation of court and law firms. Yang kedua, change in exciting practice by legislature and sometimes court. Dan yang ketiga, condemns or education and against by the legislature and courts. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi yang kemudian diekspresikan dalam bentuk pengadilan massa dapat pula dilihat sebagai bentuk pembengkakan sipil untuk menuntut perubahan hukum. Di berbagai negara, pembangkangan sipil atau civil disobedience terbukti mampu menjadi instrumen bagi perubahan hukum atau paling tidak dapat meningkatkan kepercayaan berbagi perubahan hukum. Dalam hubungan fenomena dan gejala yang terjadi secara faktual, Indonesia baru mengalami atau melewati situasi dan kondisi seperti ini. Tak kalah runtutnya pemerintah Soeharto yang otoriter dan di backing militer, aksi dan pembangkangan rakyat sipil yang dimotori demonstrasi mahasiswa turun ke jalan-jalan mampu menumbangkan akibat tidak legitimitasnya lagi penguasa saat di mata rakyat. Dan pembahasannya di sini yaitu dari masalah di atas tadi. Dalam pembahasan topik yang judulnya yang disajikan di atas khususnya terbatas terhadap apa yang diangkat ke dalam rumusan permasalahan, maka berdasarkan pada landasan teori-teori hukum, doktrin atau konsep pemikiran para ahli dapat diberikan bahasan antara lain seperti sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan atau dipahami sebagai pedoman oleh para legislator, yaitu mekanisme bekerjanya hukum dan pembentukan hukum bahwa di dalam proses bekerjanya suatu hukum yang baik sehingga tidak menimbulkan fenomena hukum yang buruk, salah satunya terjadi pelanggaran hukum. Maka hukum harus bekerja yang ditunjukkan oleh unsur-unsur hukum secara lengkap. Bekerjanya hukum menurut sistem. Adapun menurut para ahli, menurut Lawrence M. Friedman tentang 3 unsur sistem hukum, 3 element of legal system. Yang pertama, substance mencakup aturan hukum tertulis ataupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Yang kedua, structure termasuk institusi penegakan hukum termasuk penegakan hukumnya. Yang ketiga, culture atau legal culture mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir atau pola pikir, dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun masyarakat. Metode penelitian yang digunakan di sini yaitu yang pertama ada jenis penelitian, yang dimana karya ilmiah ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif suatu penelitian hukum kepustakaan karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan keputusan library research yang terdiri dari bahan buku primer dan ditunjukkan oleh badan hukum sekunder. Yang kedua yaitu metode pendekatan sesuai dengan sifat dan karakter penelitian hukum normatif
atau kepustakaan, maka dalam penelitian ini memakai beberapa metode pendekatan. Yang ketiga, menggunakan sumber bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisis serta yang bisa dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan bahan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode sistematis, yakni menggunakan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, teknik analisis dan bahan hukum. Teknis analisis ini menggunakan analisis seperti teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi, argumentasi, sistematisasi, dan konstruksi hukum. Atas fenomena hukum sebagai dinamika hukum yang terjadi seperti yang saya sudah jelaskan di atas, penulisan mengangkat permasalahan sebagai pijakan ruang gerak pembahasan seperti rumusan masalah yang dua ini. Yang pertama, apa yang mestinya dijadikan pedoman para legislator dalam membuat undang-undang sebagai pengemban misi pembentuk politik hukum yang nasional. Yang kedua, tipe hukum yang seperti apa yang mestinya diciptakan oleh eksekutif bersama legislatif Indonesia dalam mengemban misi negara hukum demokratis yang dinamis. Temuan penelitian pada jurnal ini masih banyaknya pasal-pasal dan perundang-undangan yang harus diperbaharui. Urgensi pada penelitian ini yaitu para legislatif dan eksekutif dalam pembangunan politik hukum memerlukan progresivitas yang dinamis. Responsivitas kebutuhan masyarakat mesti dapat tertampung dan diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan corak sistem hukum Indonesia yang berwatak positivistik, legalistik formal, sudah tidak aspiratif lagi dalam penyelesaian tuntunan hukum yang sangat dinamis dan responsif saat ini. Lahirnya suatu produk perundang-undangan yang tidak terlepas dari suatu rezim yang sedang berkuasa, warna serta watak suatu undang-undang yang dihasilkan akan ditentukan oleh konfigurasi politik yang dimainkan, sehingga akan memengaruhi produk yang dikeluarkan. Namun, hal demikian sudah semestinya legislator Indonesia memulai membangun politik hukum ke depan berwatak responsif dan progresif dalam rangka mengemban misi dan visi negara dengan tipe demokrasi sebagai penyelenggaraan negara yang welfare states. Fenomena dan gejala hukum yang terjadi di Indonesia selama ini dalam tataran normatif berupa masih banyaknya produk perundang-undangan bentukan badan legislatif bersama pemerintah yang menunjukkan hal seperti adanya undang-undang dan pasal-pasal yang terjadi kekaburan norma atau norma kabur. Pasal-pasal yang menampakkan adanya konflik norma dan bahkan belum ada pengaturan norma atau kevakuman norma atau hukum terhadap sesuatu perbuatan tertentu. Dalam pembentukan suatu produk perundang-undangan, para legislator semestinya harus memperhatikan dan menguasai betul teknik pembuatan perundang-undangan, ilmu legal drafting, sehingga produk yang dihasilkan berupa produk-produk benar-benar bercirikan responsif. Responsif dalam artinya bisa diterima masyarakat tanpa cacat sesuai pedoman dasar sebagai syarat umum dalam pembuatan suatu undang-undang. Harus menyerap pertimbangan aspek filosofis dan sosiologis serta yuridis. Untuk mengatasi fenomena hukum yang terjadi di Indonesia, pembangunan hukum yang bercorak responsif ini sudah merupakan tuntunan mendesak, seiring dengan tuntunan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menunjang pembangunan hukum responsif ini,
Langkah yang harus ditempuh dalam tataran akademis atau teoritis adalah melalui paradigma baru dengan pola berpikir sosiologikal, jurisprudence, pragmatic legal realism, dan mengikuti gerakan studi hukum kritis dengan tanpa meninggalkan pijakan akar budaya bangsa dengan falsafah Pancasila. Latar belakang permasalahan, fungsionalisasi hukum secara represif pada suatu sisi dapat mengakibatkan terjadinya degradasi. Wibawa hukum sampai pada tataran terendah, yakni tidak lagi dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu norma hukum yang mengikat. Pada sisi yang lain, dalam praktek representatif, hukum juga amat potensial melahirkan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian telah terlihat pada faktanya selama rezim Orde Baru. Namun, terlepas pada hal tersebut, tujuan adalah untuk tujuan perubahan politik hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotin Salwa dengan NIM 2020F1A068 dari kelas semester 2C. Pada kali ini, Salwa akan mereview jurnal yang berjudul Membangun Politik Hukum, Responsif Perspektif Ius Constituendum yang ditulis oleh Nur Sodik.